Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Pratama Mulia Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi saya yang disusun untuk memenuhi ujian semester informatika. Baik, yang selanjutnya sebelum kita memulai kepada program, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu aplikasi atau game yang telah saya rancang. Aplikasi game yang sendiri itu bernama The Last Adventure, yaitu aplikasi permainan berbasis teks cerita di mana pemain berperan sebagai petualang yang tersesat di hutan misterius dan harus menemukan jalan keluar. Di sini setiap keputusan pemain akan mempengaruhi jalur petualangan dan menentukan apakah mereka bisa keluar dengan selamat ataupun tidak. Selanjutnya adalah deskripsi aplikasi. Aplikasi saya sendiri ini bertujuan untuk mendorong pemain agar bisa mengeksplorasi dan membuat keputusan dalam situasi yang membingungkan dan menegangkan. Terus juga dalam aplikasi atau game yang saya rancang juga memiliki beberapa sistem atau fitur utama, yaitu yang pertama memiliki sistem jalur acak agar setiap permainan memiliki pengalaman yang berbeda. Terus juga ada penggunaan nama pemain yang diingat dalam permainan ulang. Terus juga ada memiliki dua jenis ending utama dalam plot cerita yang beragam. Terus yang di sini adalah algoritma. Yang pertama ada input nama pemain, terus yang kedua mulai permainan, yang ketiga acak jalur awal, yang keempat pilih jalur, dan yang kelima keputusan jalur. Yang keenam ada cek kesempatan, yang ketujuh permainan selesai, dan yang delapan tanya ulang. Jadi ketika pemain telah melaksanakan atau telah menyelesaikan permainan, maka program akan secara otomatis menawarkan atau memberikan pertanyaan kepada pemain agar bisa memainkan ulang atau memutuskan untuk berhenti bermain. Oke teman-teman, di kondisi ini jika pemain memilih pilihan kanan maka program akan menjalankan sesuai dengan pilihan kanan. Jika pemain memilih pilihan kiri, maka program akan menjalankan sesuai dengan jalur kiri. Terus juga ada keputusan di jalur kanan, yaitu ketika pemain memilih jalur kanan, maka yang terjadi adalah akan ada plot cerita yang lain di mana pemain harus memilih jalur gua ataupun ke sungai. Nah, untuk di gua sendiri akan ketika pemain memilih pilihan untuk masuk ke gua, maka pemain akan disuguhkan dengan pilihan yang lain lagi, di mana di sini ada plot cerita yang mengharuskan pemain untuk memilih membuka peti atau meninggalkan peti. Terus untuk keputusan yang kedua yaitu adalah di sungai. Di sini juga pemain disuguhkan dengan beberapa pilihan yang lain ketika memilih untuk di sungai, yaitu ada menyeberangi sungai atau mengikuti alur mengikuti sungai. Nah, kembali lagi ke jalur kiri. Nah, di sini ketika pemain memilih jalur kiri, maka pemain akan disuguhkan dengan beberapa pilihan lain yang dimana mengharuskan untuk memilih membantu rubah atau mengabaikan. Nah, terus ketika selesai memilih, maka pemain juga akan disuguhkan dengan yaitu yang mengharuskan pemain untuk memilih lari ketika ada harimau atau menghadapi harimau. Terus yang terakhir di sini ada pengulangan permainan, di mana setelah semua permainan selesai, maka di sini pemain akan disuguhkan dengan dua opsi yang dimana pemain akan memilih ya untuk bermain kembali atau tidak untuk selesai. Baik, yang selanjutnya adalah pengulangan. Saya sendiri menggunakan pengulangan while. Ini digunakan untuk memberikan opsi bermain lagi setelah permainan selesai. Terus juga saya menggunakan for in, di mana ini digunakan untuk mengulang pemilihan jalur atau tahap permainan tertentu. Oke, selanjutnya adalah tipe data. Saya menggunakan tipe data string, di mana ini digunakan untuk menyimpan input atau pilihan pemain. Terus juga saya menggunakan dictionary, di mana ini untuk menyimpan jalur kanan dan kiri dengan opsi yang bisa diacak. Terus juga di sini ada list, di mana ini berfungsi untuk menyimpan pilihan jalur di setiap kategori kanan ataupun kiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada demonstrasi aplikasinya berjalan menggunakan VS Code ini.
Halo teman-teman semuanya, di sini aku Fahri Pratama Mulya Putra akan membahas dan menjelaskan tentang cara kerja program yang aku buat. Di sini adalah first code yang aku rancang. Ini adalah sebuah game storyline yang berjudul The Last Adventure. Oke, kita scroll ke bawah ya. Sampai menemukan tombol run. Nah, ini. Ketika kita memencet tombol run, maka kita akan disuruh untuk menginput nama. Nah, di sini kita akan memasukkan nama. Aku merancang dengan sedemikian rupa agar si programnya bisa mengingat nama kita. Jadi, nama kita akan selalu disebut dalam setiap cerita mereka. Nah, di sini ada prolog atau kayak untuk mengantarkan ke ceritanya. Di sini kita juga disuruh memilih dua opsi, yaitu ada ke hutan yang lebat atau ke jalan yang berbatu. Aku pilih ke kiri contohnya. Nah, ketika aku memilih ke kiri, nanti kita akan disuguhkan dengan story plot story yang lain, dan kita juga disuruh untuk memilih dua opsi, yaitu ketika aku menemukan rubah, aku bantu atau abaikan. Di sini aku pilih bantu. Nah, di sini ternyata aku mendapatkan ending di mana rubah itu ternyata ajaib. Sebagai balasan, ia menunjukkan jalan rahasia keluar dari hutan. Kamu mengikuti rubah itu dan akhirnya keluar dari jalan selamat. Di sini aku mendapatkan good ending. Nah, setelah gamenya selesai, maka kita juga akan disuguhkan untuk memilih opsi di mana kita akan berhenti bermain atau melanjutkan bermain. Nah, kalau misalnya kita memutuskan untuk memutuskan bermain lagi, maka program akan memulai kembali permainannya, namun dengan jalan cerita yang berbeda, karena aku merancang supaya si ceritanya bisa diacak. Nah, di sini ada perbedaan, di mana yang di atas ini hutan lebat. Nah, ini sedangkan yang di bawah ini semak belukar. Nah, seperti itu. Jadi di sini aku membuat atau merancang program ini dengan sedemikian rupa agar tidak terasa membosankan. Ya udah, terima kasih.